Eger di sepak bola Asia Tenggara. FIFA secara resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Malaysia akibat pelanggaran aturan naturalisasi pemain. Tidak tanggung-tanggung, Malaysia didiskualifikasi dari semua kompetisi internasional hingga 2027. Ini bukan rumor. Ini bukan spekulasi. Ini fakta yang sudah dikonfirmasi oleh media besar seperti Berita 1. Dan inilah 6 sanksi resmi FIFA untuk Malaysia. Berdasarkan laporan Berita 1 tertanggal 1 Juli 2025, berikut adalah 6 sanksi yang diberikan FIFA kepada Malaysia. Didiskualifikasi dari semua kompetisi FIFA hingga tahun 2027. Artinya, Malaysia tidak bisa ikut serta dalam kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, maupun turnamen resmi FIFA lainnya sampai waktu yang ditentukan. Didenda sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 144 miliar rupiah. Denda ini merupakan bentuk hukuman finansial atas pelanggaran prosedural dan administratif. Larangan melakukan naturalisasi pemain selama 5 tahun. Ini artinya, Malaysia tidak bisa menambah pemain naturalisasi baru hingga tahun 2030. Pencabutan hasil pertandingan internasional sejak 2022. Seluruh pertandingan yang melibatkan pemain yang dinaturalisasi secara ilegal akan dibatalkan hasilnya. Skorsing untuk para pejabat federasi yang terlibat. Pejabat FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, yang terbukti berperan dalam pelanggaran ini dikenai larangan berkegiatan di dunia sepak bola selama periode tertentu. Evaluasi ulang sistem pembinaan dan seleksi pemain Malaysia oleh Komite Etik FIFA dan EFC. FIFA akan menurunkan tim khusus untuk meninjau ulang sistem perekrutan pemain Malaysia agar pelanggaran serupa tak terulang. Sanksi ini bermula dari dugaan bahwa Malaysia telah melakukan proses naturalisasi pemain tanpa mematuhi aturan FIFA. Beberapa pemain yang dinaturalisasi tidak memenuhi syarat keturunan maupun masa tinggal minimal. Bahkan disebutkan ada dugaan pemalsuan dokumen, seperti klaim hubungan keturunan palsu dengan warga Malaysia. Kasus ini menjadi peringatan serius bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, bahwa naturalisasi tidak bisa dilakukan sembarangan. Prosesnya harus legal, transparan, dan patuh terhadap regulasi FIFA. Halo teman-teman semuanya ya, ada sebuah berita yang cukup menarik ini teman-teman ya, yang sudah dikutip oleh media nasional teman-teman ya. Termasuk di sini ada TV One teman-teman ya, yang memberitakan tentang Federasi Sepak Bola Malaysia kena sanksi berat. Ya, ini teman-teman ya. Timnas Indonesia ketibang untung bertubi-tubi. Hahaha, ini cukup menarik teman-teman ya. Ini ada beberapa media yang cukup fenomenal di Indonesia yang memberitakan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) tengah disorot terkait dugaan pelanggaran dalam skema naturalisasi pemain keturunan, dan santer diberitakan sedang dijatuhi sanksi berat oleh FIFA. Nah, ini benar nggak teman-teman ya berita ini ya? Tapi kalau nggak benar, masa iya sih TV One memberitakan sesuatu yang gimana gitu ya? Nah, kabar ini mencuat setelah beberapa media nasional melaporkan hasil dari konferensi pers ya di kantor pusat FIFA di Jenewa. Hal itu juga didukung dengan pernyataan dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) ya, terkait ketidakwajaran dalam proses naturalisasi yang dilakukan oleh FAM teman-teman ya. Namun begitu, sejumlah media besar di Malaysia belum menemukan bukti kuat atau konfirmasi resmi mengenai kabar ini. Nah, sebelum membahas soal proses naturalisasi FAM yang diduga melanggar skema yang telah ditentukan, mari kita kembali dulu menengok kejadian pada tahun 2017 lalu ya. Saat itu FIFA dan AFC pernah menjatuhkan sanksi berat terhadap
Timor Leste karena kasus naturalisasi yang dinilai tidak sah. Nah, ini teman-teman ya. Dulu pernah kejadian ini itu kena ke Timor Leste teman-teman ya. Hal itu karena 9 pemain naturalisasi mereka ternyata tidak memenuhi syarat resmi. Akibatnya dulu ya Timor Leste dicoret dari babak kualifikasi Piala Asia 2023 dan dipaksa memperbaiki sistem naturalisasi mereka. Tak cuma Timor Leste ya, FAM juga kerap menuai reaksi negatif publik soal langkah naturalisasi yang diambil oleh mereka. Salah satu nama yang pernah menuai kontroversi tersebut adalah Facundo bek yang bermain untuk Deportivo di kompetisi La Liga Spanyol. Nah, Garces menimbulkan kecurigaan saat ia diturunkan dalam laga kontra Vietnam dalam babak kualifikasi Piala Asia 2027. Ini kemarin ini teman-teman ya. Mantap. Banyak pihak yang lantas mempertanyakan keabsahan garis keturunannya yang mengaitkan pemain tersebut dengan Malaysia. Dalam aturan FIFA, seorang pemain bisa dinaturalisasi secara sah melalui 2 mekanisme. Yang pertama, jika orang tersebut telah tinggal di negara tersebut minimal 5 tahun sejak usia 18 residensi. Kedua, jika orang tersebut memiliki keturunan langsung sampai kakek nenek dari negara yang bersangkutan ya. Nah, ini berdasarkan garis keturunan. Usut punya usut, ternyata dalam kasus Garces ya, jalur pertama tidak terpenuhi. Sebab ia belum pernah menetap atau bermain di Malaysia secara profesional. Sementara itu bukti hubungan darahnya dengan Malaysia pun masih belum ada kejelasan resmi. Tentu bukan tidak mungkin jika hal ini terjadi kepada Timor Leste pada 2017 dulu bisa saja juga terjadi ke Malaysia apabila benar ditemukan pelanggaran serius dalam proses rekrutmen pemain asing berdarah negeri jiran. Nah, ini teman-teman ya. Aduh, ini benar atau tidak ini kira-kira ya. Kalau benar ya mau bagaimana lagi harus diterima dengan lapang dada. Nah, itu teman-teman ya. Berita kali ini mudah-mudahan memberikan angin segar kepada kita semuanya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe teman-teman ya. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.